Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Sepertinya masih belum semangat. Coba sekali lagi ya. Jika ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, semangat pagi. Ibu coba lagi ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagus sekali. Anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sedang sakit, semoga segera diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Coba ibu tanya sekali lagi, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Bagus sekali. Anak-anak, siapkan diri kalian ya. Dan janganlah lupa, siapkan alat tulis serta buku siswa tema 7. Sudah disiapkan? Baiklah, sekarang sudah siap ya untuk belajar? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang surat undangan resmi. Coba ibu tanya, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan surat undangan resmi? Ya, betul sekali. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang dibuat untuk digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan belajar membuat surat undangan resmi. Kegiatan ini bisa untuk mengisi waktu kalian ataupun mengisi kemerdekaan. Nah anak-anak, keterampilan ini harus dilatih dan didukung dengan kreativitas sehingga dapat menghasilkan sebuah karya nantinya. Mengerti? Baiklah, sekarang dibuka ya bukunya halaman 196 yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Ayo dibuka bukunya. Sudah dibuka? Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu ibu harap anak-anak dapat mengidentifikasi surat undangan resmi, membuat surat undangan resmi, mengidentifikasi cara menghargai jasa pahlawan, membuat mind map atau peta konsep cara menghargai jasa pahlawan, mengelompokkan jenis-jenis seni rupa daerah, serta membuat karya seni kerajinan daerah. Sekarang perhatikan ibu ya. Lihat, ibu membawa apa? Ya, ibu membawa contoh surat undangan resmi. Contoh surat undangan resmi adalah surat undangan rapat dinas dan undangan rapat wali murid. Sekarang ibu mau tanya, adakah yang bisa menjawab apa saja unsur-unsur yang terdapat pada surat undangan resmi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Yang pertama, ibu hapus dulu ya, sebentar. Tadi yang pertama apa? Ya, kop surat atau kepala surat. Anak-anak, kop surat atau kepala surat ini berisikan identitas instansi beserta alamat lengkapnya. Lalu yang kedua apa lagi ya? Ya betul, nomor surat. Yang ketiga, apa yo? Tanggal surat. Ada yang tahu tidak tanggal surat itu apa? Ya, tanggal surat merupakan keterangan waktu dibuatnya surat tersebut. Lalu yang keempat kira-kira apa ya? Yang keempat adalah alamat yang dituju.
Alamat yang dituju berisi identitas si penerima surat. Lalu yang kelima ada pokok atau isi surat. Pokok atau isi surat ini berisikan pesan yang ingin disampaikan si pembuat surat. Lalu yang terakhir atau yang keenam apa ya? Ternyata yang terakhir itu pengirim surat. Pengirim surat ini berisi identitas si pembuat suratnya. Sekarang, Ibu tanya lagi ya, kita sebutkan bersama-sama apa saja unsur-unsur yang terdapat pada surat undangan resmi. Yang pertama ada apa? Ya, kop surat atau kepala surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Lalu yang keempat, alamat yang dituju. Kelima, pokok atau isi surat. Keenam, pengirim surat. Wah, hebat sekali ya, ternyata sudah pada pintar. Karena kalian sudah mengetahui apa saja unsur-unsur yang terdapat pada surat undangan resmi, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah membuat surat undangan resmi. Ibu akan memberikan waktu 5 menit ya. Mengerti? Baiklah kalau mengerti. Selamat mengerjakan anak-anak. Selanjutnya, ayo dibuka halaman 197. Di sana terdapat teks bacaan berjudul Menghargai Jasa Para Pahlawan. Mari kita bacakan bersama-sama ya, dengan lantang dan jelas. Menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan, seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat. Kita harus peduli kepada orang lain. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Baiklah anak-anak, berdasarkan tadi teks yang sudah kita bacakan bersama-sama, Ibu ingin bertanya, nilai-nilai kepahlawanan apa saja yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Adakah yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Yang pertama adalah rela berkorban. Rela berkorban merupakan sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contohnya, kira-kira apa ya? Betul sekali, berbuat baik kepada orang lain.
Lalu, yang kedua, sikap apa lagi yang harus kita terapkan? Betul sekali, berjiwa besar. Anak-anak, sikap berjiwa besar ini merupakan sikap yang dimana kita harus mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Contohnya adalah meminta maaf dan memberi maaf. Sikap yang tadi kita sebutkan harus diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekarang dibuka halaman selanjutnya ya. Di sana terdapat mind map atau peta konsep menghargai jasa pahlawan. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Buatlah mind map atau peta konsep cara menghargai jasa pahlawan. Ibu akan memberikan waktu 10 menit. Maka dari itu, buatlah mind map tersebut dengan menarik ya. Sudah mengerti? Baiklah, selamat mengerjakan anak-anak. Anak-anak, sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya dengan mengembangkan unsur-unsur budaya. Unsur budaya yang dapat kita pelajari dan kita kembangkan adalah seni ukir daerah. Ibu mempunyai video tentang seni rupa daerah. Mari kita lihat bersama-sama ya. Tapi sebelumnya, kita akan melakukan tepuk diam. Ikuti ibu ya. Tepuk diam. Aku diam. Tak bersuara. Aku diam. 1, 2, 3. Diam. Hap. Iya, selamat menyaksikan videonya. Seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah Indonesia apa saja ya? Beberapa seni rupa daerah Indonesia: seni lukis daerah, seni patung daerah, seni kriya, seni anyaman, seni ukir. Seni lukis daerah. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Seni patung daerah adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Seni kriya. Seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Seni anyaman adalah seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Contohnya, tikar, keranjang, bakul, kursi, alat rumah tangga lainnya. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Ukiran Jepara berhubungan dengan agama Islam dan menggunakan motif tumbuhan. Sampai jumpa teman-teman. Ternyata
Ternyata banyak sekali ya seni rupa daerah di Indonesia. Sekarang Ibu punya gambar. Coba lihat baik-baik. Gambar ini merupakan gambar motif ukir dari daerah Bali. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Kegiatannya adalah, boleh siapkan dulu alat tulisnya dan ditulis ya. Nah, anak-anak, inilah kegiatan yang akan dilakukan ya. Yang pertama, kita baca bersama-sama dulu. Salinlah gambar tersebut, gambar yang ada di sini, di atas karton berukuran 15 cm kali 40 cm ya. Lalu yang kedua, torehlah dengan menggunakan cutter atau gunting pada setiap celah yang diberi tanda X. Coba perhatikan baik-baik gambarnya. Di sini ada bagian yang Ibu beri tanda X ya. Berwarna merah. Nanti tanda tersebut harus kalian buang menggunakan cutter atau gunting ya. Nanti hasilnya akan seperti ini nih. Ibu sudah membuatnya. Ini merupakan motif ukir Bali. Sudah mengerti dengan tugasnya anak-anak? Baiklah, selamat mengerjakan. Anak-anak kelas 5 yang hebat, tadi kita sudah mempelajari materi tentang surat undangan resmi, membuat surat undangan resmi, membuat mind map cara menghargai jasa pahlawan, melihat jenis-jenis seni rupa daerah, serta membuat seni kerajinan ukir daerah. Sekarang, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Soal evaluasi. Tuliskan 7 unsur surat undangan resmi. Lalu yang kedua, tuliskan 4 cara menghargai jasa para
pahlawan. Lalu soal yang ketiga atau yang terakhir, tuliskanlah yang termasuk ke dalam kelompok seni kerajinan daerah. Sambil anak-anak menulis, Ibu akan membacakan kembali ya soal evaluasinya. Yang pertama, tuliskan 7 unsur surat undangan resmi. Yang kedua, tuliskan 4 cara menghargai jasa para pahlawan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, tuliskanlah yang termasuk ke dalam kelompok seni kerajinan daerah. Ibu akan memberikan waktu 7 menit ya anak-anak. Nah anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah, semoga pembelajaran yang tadi bisa bermanfaat ya. Dan semoga pembelajaran yang tadi menyenangkan. Anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang belum dipahami sama kalian? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, Ibu Adel minta maaf. Dan jangan lupa untuk terus belajar ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.